Seusai acara penyematan atau penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto ini, juga nantinya Presiden Joko Widodo ini tengah bersiap akan memeriksa alutsista dari TNI Polri yang kini digelar di lapangan depan Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar? Hari ini saya ingin bakalan mereaksi satu lagi video terkait dengan Presiden Bapak Jokowi menganugerahkan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Jadi ini yang saya ingin reaksi sebentar lagi. Dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut bahwa Prabowo layak menyandang gelar tersebut. Ini karena dia telah memberikan jasa-jasa dalam membangun anak bangsa dan juga membangunkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dan Agus juga menjelaskan pemberian tanda kehormatan tersebut sudah melalui pengusulan hingga verifikasi Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan. Dan dia menyebut juga bintang Yuda Dharma Utama hanya diberikan kepada Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. Jadi menurut Presiden Bapak Jokowi juga pemberian gelar bintang 4 kepada Prabowo sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Jadi semakin direndahkan Prabowo semakin mendapat ketinggian derajat ditentukan oleh Yang Maha Esa. Jadi penyematan tanda kehormatan kepada Bapak Prabowo ini dilakukan di Markas Besar Tentera Nasional Indonesia yang terletak di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu tanggal 28 Februari. Oke guys, kita lihat daripada channel TV One News dengan judulnya pernyataan Presiden Jokowi usai memberikan pangkat istimewa ke Prabowo. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini guys. Ya pemirsa, kita tadi baru saja menyaksikan bersama-sama Presiden Joko Widodo membuka rapat pimpinan TNI Polri, memberikan pidatonya, begitupun juga dengan Panglima TNI Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Pangkat Istimewa yang memberikan Jenderal Prabowo pidatonya pada rapat pimpinan hari ini. Dan tak lupa juga tadi juga kita sama-sama menyaksikan penyematan ataupun juga penganugerahan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini kita saksikan bagaimana kemudian Prabowo diapresiasi, kemudian diberikan penghargaan, serta tadi Presiden Joko Widodo juga sempat berpesan bahwa ini adalah bentuk peneguhan Prabowo Subianto ke depan terhadap bangsa Indonesia, terutama untuk rakyat Indonesia. Dan nanti setelah seusai acara penyematan atau penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto ini, juga nantinya Presiden Joko Widodo ini tengah bersiap akan memeriksa alutsista dari TNI Polri yang kini digelar di lapangan depan Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya juga Prabowo Subianto akan menyerahkan kunci kendaraan listrik kepada Panglima TNI, Kapolri, dan para kepala staf angkatan yang disaksikan Presiden Republik Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan berkeliling untuk mengecek alutsista ataupun juga kendaraan listrik pertahanan dari Republik Indonesia. Saat ini tampaknya. Oke guys, yang penganugerahan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Pak Prabowo ini. Sebelum ini kan, selain daripada Pak Prabowo ini, siapa lagi yang pernah mendapat penganugerahan seperti ini ya? Nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah. Dan apakah spesifikasi yang membolehkan seseorang itu untuk menerima
penghormatan ini. Nanti komen di bawah guys. Oke, kita lanjut dulu. Usai membuka rapat pimpinan TNI Polri, Presiden dan juga Menteri Pertahanan yang saat ini sudah diberikan pangkat istimewa dan sudah disebut tadi oleh Presiden Joko Widodo, Jenderal Prabowo Subianto ini akan menuju Jenderal ke Prabowo lapangan Subianto. di depan Gor Ahmad Yani Mabes TNI. Tapi tampaknya akan menggelar doorstop. Kita dengarkan mungkin seperti apa kemudian pernyataan yang akan diberikan Presiden Joko Widodo. Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama. Oh, itu dia punya jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kenaikan pangkat secara istimewa ya. Di bawah, berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Oh, oke. Bagaimana Pak Pro dan kontra di terkait pemberian penghargaan? Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, dulu pernah diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke. Ini sesuatu yang sudah biasa di sesuatu yang sudah biasa ya. TNI maupun di Polri. Sudah biasa di jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan Apa tanyakan Bapak kepada tidak saya. dilibatkan dalam kabinet? Bapak dilibatkan dalam tim penyusunan kabinet, Pak? Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi kemarin Tanyakan kepada saya. Pak membahas program makan siang di mana, Pak? Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang, Pak, di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang melakukan program Pak Prabowo. Ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tapi belum ada pembahasan yang tapi KPU belum memutuskan. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Apa? Program makan siang. Iya. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bapak. Bapak masih Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih setelah pensiun nggak ada masuk partai ya Pak. Berarti setelah pensiun pasti nggak ada masuk politik. Setelah pensiun pasti nggak ada masuk partai politik ya Pak. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Pak, tapi pantauannya masih 18.000. Karena harian itu saya cek.
harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Pak, ada tanggapan kalau itu disebut sebagai sejarah, Pak? Oke guys, baik itu dia penghormatan. Saya ingat yang penghormatan tertinggi juga ya dalam ketenteraan di Indonesia ya. Jenderal Pak Prabowo dengan 4 bintang ya, 4 bintang Yuda Dharma. Itu saya kurang pasti guys, ada berapa orang yang pernah mendapat penghormatan seperti ini yang ada di Indonesia. Tadi disebut oleh Bapak Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendapat penghormatan seperti ini, dan ada lagi lain-lainnya. Itu saya tidak pasti sesiapa saja yang pernah menerima ini. Tapi apapun guys, di sini intinya ya, Pak Prabowo ini dulu 2 tahun lepas dia pernah diberikan penghormatan ini, tetapi dia menolaknya guys ya, dengan alasan bahwa pada waktu itu dia belum bisa menerimanya karena belum banyak lagi jasa-jasa yang dilakukannya ketika menjabat di jabatan Menteri Pertahanan ataupun Menhan ini. Tetapi kini 2024 mungkin Pak Prabowo sudah selayaknya menerima itu karena telah meningkatkan prestasi ataupun KPI dalam Menhan itu sendiri, di mana alutsista pun telah diperkembangkan kemajuannya, pencapaiannya, dan juga banyak lagi lah kan dalam Menhan yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo ini, sehingga kan Indonesia dari segi kekuatan militernya itu di dunia ini di peringkat yang ke-13. Kalau dulu di peringkat yang ke-15 ya, tetapi telah naik 2 anak tangga ke peringkat yang ke-13, dan di Asia Tenggara ini masih lagi tetap peringkat yang pertama ya, mengalahkan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi saya ingat Bapak Jokowi juga seorang yang sangat kita panggil Pak Jokowi ini selalu rendah hati juga, dan dia sangat jujur dalam memberikan apa-apa sahaja penghormatannya kepada sesiapa yang betul-betul menjabat jabatan itu dan mencapai target KPI yang telah ditetapkan. Mungkin dia bersifat ataupun bersikap netral terhadap semua perkara, tetapi mana-mana yang dia anggap itu layak untuk menerimanya, maka Presiden Jokowi akan memberikan tanda penghormatan itu. Dan selayaknya Pak Prabowo layak menerima ini, karena dulu kalau dulu lah Pak Prabowo ini orang bukan sajalah di Malaysia, mungkin di Indonesia ya, rakyat Indonesia sendiri tidak lagi berapa mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetapi selepas dilantik oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo ini, disitulah dia memperlihatkan kinerja di semasa di Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan ini. Jadi nampak ya. Dan inilah keikhlasan beliau itu dilihat oleh Bapak Jokowi, dan sesuatu yang sangat luar biasa juga Pak Jokowi ini melihat Pak Prabowo ini yang akan meneruskan tugas sebagai Presiden Indonesia nanti. Dan ini saya ingat hasil dari kesabaran Pak Prabowo menerima ujian dan juga kecaman-kecaman daripada netizen-netizen, juga daripada musuh politiknya, tetapi beliau bersabar dan sentiasa tenang dalam semua perkara. Itu mengangkat sedikit derajat mungkin Pak Prabowo, dan kini beliau layak menerima semua itu sebenarnya. Oke, bagaimana pula menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui setiap apa yang dilakukan di Indonesia itu. Saya cuma sebagai mereaksi terkait dengan video-video yang dipaparkan, tetapi sebenarnya kalian yang lebih mengetahui secara mendalam, detail, dan terperinci satu-satu perkara yang berlaku di Indonesia itu. Oke, semoga ini dapat menambah wawasan kita bersama guys. Oke, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa sekiranya video ini bagus, kalian boleh like, share, dan komen, subscribe juga channel ini guys. Oke, jangan lupa juga komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.